Oke, dalam rangka menyambut pesta politik tahun 2024, mari kita lihat seberapa siap sih kota Yogyakarta dalam menyambut pesta demokrasi. Oleh sebab itu kita jalan-jalan dulu untuk melihatnya. Tadi kita melihat begitu banyak baliho dan juga spanduk yang ada di pinggir jalan dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi tahun yang akan datang di 2024. Sekarang saatnya kita melihat bagaimana visi dan misi dari masing-masing calon presiden dan juga wakil presiden sesuai dengan nomor urut mereka masing-masing. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana visi dan misi dari masing-masing paslon. Dari saya sendiri untuk nomor urut 1, ya ada hal yang menarik ya ketika saya membaca berita yang lagi hangat-hangatnya di media sosial, bagaimana calon presiden dan juga wakil presiden ini tidak akan melanjutkan pemindahan ibu kota jika mereka terpilih. Sebab salah satu kata dari salah satu calon presiden nomor 1, dia mengatakan lagi enak-enak hidup di kota masa pindah ke hutan. Ya bagi saya hal itu ya oke, tidak apa-apa. Yang penting bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi keputusan pribadi, terutama ketika nanti terpilih menjadi seorang presiden dan juga wakil presiden untuk Indonesia ke depan. Nah, untuk paslon yang kedua ini, kita tahu sudah berapa kali beliau mencalonkan diri dan gagal, dan ini kali keempatnya kalau nggak salah. Semoga ambisi dan juga semangatnya tidak memandang usia ya, di usianya yang ya sudah rentan, tapi dia masih punya ambisi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk Indonesia. Ya, silahkan, itu hak kita untuk memilih ataupun tidak. Dan untuk wakilnya, salah satu ya calon pemimpin termuda di Indonesia ya. Namun satu hal yang ingin saya lihat bahwa ada satu tangga yang dia langkahi. Artinya ada proses di mana dia tidak mengikuti semuanya. Dari wali kota langsung tiba-tiba menjadi seorang calon wakil presiden. Ya semoga dia tidak melihat proses bapaknya dengan sebelah mata, karena bapaknya sendiri melalui berbagai macam proses yang harus dilewati, dari wali kota, kemudian menjadi gubernur, akhirnya menjadi presiden Indonesia sendiri. Terima kasih. Oke, sekarang untuk paslon yang nomor 3, hal yang menarik bagi saya adalah ada salah satu kata yang dikutip di Instagram oleh Pak Ganjar sendiri, di mana tertulis, "Tuanku ya rakyat, jabatan hanyalah mandat." Di sini bagi saya menarik karena ya memang menjadi seorang pemimpin adalah untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, terlebih bagi mereka yang mengalami ketidakadilan, bagi mereka yang kecil dan terpinggirkan. Oleh sebab itu bagi saya paslon nomor 3 ini sangat baik untuk ya kita lihat kembali bagaimana visi dan misinya, kemudian prosesnya selama dia menjadi seorang gubernur Jawa Tengah, kemudian juga sebagai dan juga wakilnya, calon wakilnya sebagai mantan MK yang bekerja di MK dan sebagainya. Bagi saya hal ini menarik karena kedua orang ini sangat netral dan juga bagi saya layak untuk dipilih. Kalau saya sih oke-oke aja untuk memilih nomor 3. Kemudian untuk keberlangsungan negara dan juga bangsa Indonesia,
sudah tentu sudah dipastikan bahwa pembangunan ibu kota akan dilanjutkan jika mereka terpilih menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang presiden dan juga wakil presiden yang akan datang. Bagi saya hal itu menarik untuk kita lihati bersama sebagai rakyat Indonesia, karena demokrasi sendiri berasal dari rakyat dan akan kembali ke rakyat. Oleh karena adanya suatu masyarakat, maka negara itu ada. Jika tidak ada masyarakat, maka negara itu pun tidak akan ada. Gitu. Oke, sekarang saya mengajak kita semua untuk sama-sama datang ke TPS, tempat pemungutan suara di daerah kita masing-masing. Mari kita sukseskan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan presiden dan juga wakil presiden di tahun yang akan datang, tepatnya di bulan Februari. Mari kita sama-sama menyukseskan pesta demokrasi ini. Mari kita gunakan hak dan suara kita dengan bijak untuk memilih seorang pemimpin dan juga wakilnya agar dapat membawa bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang dalam berbagai macam bidang dan juga aspek. Oleh sebab itu, mari kita lihat mana sih pemimpin yang menghidupi nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih. Salam demokrasi. Mari kita sama-sama memilih presiden dan juga wakil presiden. Terima kasih.